Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Anugrah Kosirin, NRP 039 dari LAS 3 D3 Elektronika B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang implementasi kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 pada area stasiun boiler. Latar belakang. Pada masa sekarang ini, manusia tidak bisa dipisahkan dari teknologi. Pertumbuhan teknologi sekarang ini yang semakin pesat seperti halnya dalam dunia perindustrian. Peralatan-peralatan yang digunakan semakin berkembang dan sudah meninggalkan peralatan tradisional. Rata-rata industri sekarang ini sudah menggunakan steam boiler yang awalnya masih menggunakan alat tradisional sebagai media pemanas. Steam boiler adalah suatu bejana tertutup yang menghasilkan uap yang menerapkan energi panas untuk air. Uap air dihasilkan steam boiler dialirkan menggunakan pipa yang digunakan sebagai media pemanas. Steam boiler digunakan sebagai media pemanas karena merupakan media pemanas yang baik terlampau lebih efisien dibanding dengan tungku pembakaran. Penggunaan steam boiler di industri harus sangat hati-hati dalam pengoperasiannya. Dari sini pentingnya penerapan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 pada industri sangat penting. Steam boiler dapat meledak sewaktu-waktu dan resiko yang ditimbulkan dapat berupa cedera pada tenaga kerja maupun kerugian materi. Posisi peletakan dari steam boiler pada tata letak fasilitas lantai produksi dapat mempengaruhi K3. Perancangan tata letak dalam suatu industri adalah suatu komponen yang sangat penting. Perancangan tata letak fasilitas memiliki keterkaitan dan rancangan fasilitas proses yang satu dengan yang lain, sehingga akan menimbulkan efisiensi dari proses produksi. Dalam dunia perindustrian, masalah tata letak biasanya terjadi karena letak mesin yang berjauhan sehingga dapat mengganggu produksi sehingga efisiensi menurun. Keadaan stasiun kerja yang tidak teratur dapat berpengaruh dalam proses produksi. Suatu dikatakan baik apabila terorganisir dengan baik. Metode yang digunakan yaitu metode Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shizuke atau 5S agar keadaan stasiun kerja menjadi lebih tertata rapi sehingga tidak mengganggu aktivitas karyawan. Tujuan dan manfaat. Dari kasus yang dihadapi, dibentuknya proses pengoperasian steam boiler dengan diterapkan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja di industri. Batasan masalah. Batasan masalah dari penelitian ini yaitu sumber referensi yang digunakan hanya sebatas penelitian yang sudah ada serta beberapa sumber referensi yang relevan. Selain itu juga terbatas pada pembahasan K3 di area stasiun boiler yang dibahas secara umum. Konsep dasar peraturan-peraturan K3. Yang pertama, undang-undang, yakni undang-undang yang mengatur mengenai K3 yang meliputi tempat kerja, hak dan kewajiban pekerja serta kewajiban pimpinan tempat kerja. Produk hukum yang mengatur tentang K3 diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Yang kedua, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yakni yang mengatur mengenai K3 yang meliputi izin pemakaian zat radioaktif atau radiasi lainnya, keselamatan kerja terhadap dan pengangkutan zat radioaktif. Produk hukum yang umum untuk diketahui adalah 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan dan lain sebagainya. Ketiga, keputusan Presiden. Keputusan Presiden yaitu mengatur aspek K3 meliputi penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Produk hukum yang umum untuk diketahui adalah Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Yang keempat yaitu peraturan dari Departemen Tenaga Kerja, yaitu peraturan tentang K3 terhadap syarat-syarat keselamatan kerja yang meliputi syarat-syarat K3 untuk menggunakan lift, konstruksi bangunan, listrik, pemasangan alat apar atau pemadam api ringan, serta instalasi penyalur petir. Produk hukum yang umum untuk diketahui adalah Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1996 mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
Yang kelima, peraturan dari Departemen Kesehatan, yakni peraturan yang mencakup aspek K3 di rumah sakit atau lebih terkait pada aspek kesehatan kerja dibandingkan dengan keselamatan kerja. Hal tersebut disesuaikan terhadap tugas dan fungsi dari Departemen Kesehatan. Pada area stasiun boiler harus menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dengan menerapkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Contoh pada pemakaian bejana tekan dan pesawat uap. Ruang lingkup dalam K3 pemakaian bejana tekan dan pesawat uap meliputi perancangan, pembuatan, pemasangan atau perakitan, modifikasi atau reparasi, dan pemeliharaan pesawat uap dan bejana tekan. Berikut dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pemakaian bejana tekan dan pesawat uap, antara lain 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1982 tentang bejana tekan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang klasifikasi jurulas. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang klasifikasi dan syarat-syarat operator pesawat uap. Penggunaan alat perlindungan diri menjadi salah satu dalam mengurangi tingkat kecelakaan saat bekerja. Seperti contohnya alat pelindung kepala, alat pelindung tangan, dan pakaian pelindung. Data pendukung kasus kecelakaan kerja. Data kecelakaan kerja pada area stasiun boiler akibat kurangnya penerapan kesehatan dan keselamatan kerja pada perusahaan tahu di Indonesia. Yang pertama, berlokasi di Sergai, Medan. Waktu September 2017, korban 2 tewas. Yang kedua, Tarjusari, Bandung. Waktu Oktober 2016, korban 3 terluka. Yang ketiga, berlokasi di Medan, Marelan, Medan. Waktu Oktober 2017, korban 1 tewas. Yang keempat, berlokasi di Tungai, Kediri. Waktu Februari 2008, korban 2 terluka. Analisa dan pembahasan. Dari data yang diperoleh, kasus kecelakaan kerja pada stasiun boiler disebabkan ketidaktahuan pekerja akan bahaya dari steam boiler dan kurangnya perhatian pekerja dalam penerapan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Berikut bahaya yang mungkin terjadi di antaranya. 1. Ledakan steam boiler. Ledakan steam boiler dapat terjadi karena kelalaian pekerja dan tersumbatnya pipa yang berfungsi untuk pengaliran uap menuju tungku pemasakan yang dikarenakan perawatan steam boiler. Desain steam boiler yang sederhana dapat berpengaruh karena tidak adanya parameter atau pengingat ketika steam boiler pada kondisi yang tidak sewajarnya. Kedua, kebakaran pada pabrik. Area pabrik yang kurang luas serta penempatan stasiun produksi yang berdekatan dengan steam boiler, terutama stasiun tungku penggorengan dan tempat penyimpanan bahan bakar. Peletakan tungku penggorengan yang berdekatan dengan steam boiler dapat menyebabkan kebakaran yang sangat cepat terjadi. Jika terjadi ledakan pada steam boiler karena yang cepat terjadi jika terjadi ledakan pada steam boiler karena berdekatan dengan sumber api. Yang ketiga, kecelakaan pada pekerja. Penggunaan APD merupakan salah satu upaya yang dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja baik yang disengaja maupun tidak. Minimnya penggunaan APD tidak dapat melindungi para pekerja apabila terjadi kecelakaan. Tata letak fasilitas juga berpengaruh dalam keselamatan kerja. Tata letak yang baik adalah tata letak yang dapat menangani material handling. Kesimpulan, berdasarkan hasil dari berbagai referensi yang didapat kecelakaan kerja pada stasiun boiler terjadi karena beberapa sebab, antara lain 1. Kurangnya perhatian perusahaan tentang pentingnya K3 dalam penerapan alat-alat pada stasiun boiler. 2. Kurangnya pengetahuan pekerja tentang bahaya yang terjadi pada area stasiun boiler. 3. Kurangnya kepedulian terhadap diri sendiri atas pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja. Saran. Dari data-data referensi yang dikumpulkan, kasus kecelakaan kerja bisa diatasi dengan melakukan tindakan antara lain. 1. Setiap perusahaan wajib menggunakan standar atas kelayakan alat-alat yang digunakan. 2. Perusahaan wajib memberikan pengetahuan tentang bahaya-bahaya yang disebabkan oleh alat-alat yang akan digunakan dengan penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau SMK3. 3. Pekerja selayaknya memiliki rasa kepedulian atas diri sendiri tentang keselamatan dengan penggunaan APD.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.